Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum dan Kriminologi yang diampu oleh Ibu Dr. Erna Dewi SHMH. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik kejahatan. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rahma Putri Amalia, sebagai moderator dan sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Novi Herlianti sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Destiana Putri Mahendra sebagai pemateri ketiga. Lydia Amerika Putri sebagai pemateri keempat. Ariane Erman sebagai pemateri kelima. Dan ditutup oleh Radianza Rahma sebagai pemateri keenam. Maka dari itu, simak video selanjutnya. Kejahatan. Definisi kejahatan secara etimologis yakni merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti membunuh, merampok, mencuri, dan sebagainya. Kejahatan menurut KBBI merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara tersebut. Terhadap hal ini, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya mencegah dan memberatkannya. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu tipe penjahat berdasarkan kualifikasi perbuatan menurut Gerson Webawengan. Itu ada 6. 1. The causal offender, mereka yang melakukan pelanggaran kecil. Kedua, the occasional criminal, mereka yang melakukan kejahatan ringan. Ketiga, the episodic, mereka yang melakukan kejahatan akibat dorongan emosional tinggi. Keempat, the white collar criminal, kejahatan yang dilakukan pengusaha atau pejabat kaitannya dengan fungsi. Kelima, the habitual criminal, mereka yang mengulang-ulangi kejahatan. Lalu yang terakhir, the professional criminal, melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian hidup. Lalu materi penjahat. Menurut Mabel Elliott, dalam Hari Saharaji menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa penjahat ini adalah seseorang yang antisosial dan cenderung melakukan perbuatan menyimpang, dan penjahat ini tidak dapat merubah sikap antisosial karena dia tidak mempunyai kesempatan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daerah kejahatan. Daerah kejahatan adalah daerah yang paling banyak kejahatan itu dilakukan, paling banyak penjahatnya, jauh dari keramaian. Sementara di dalam daerah tersebut itu banyak sekali orang-orang kaya yang jauh dari keamanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih ciri-ciri dari daerah kejahatan itu sendiri menurut Calvin F. Smith. Yang pertama adalah rendahnya tingkat pergaulan sosial. Yang kedua adalah kurangnya rasa kekeluargaan. Yang ketiga adalah rendahnya tingkat sosial dan juga ekonomi. Yang keempat adalah kondisi fisik yang buruk. Yang kelima adalah tingginya rute mobilitas penduduk. Dan yang terakhir adalah menurunnya moral penduduk. Selanjutnya adalah relativitas pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan sangat relatif atau selalu berubah, baik ditinjau dari sudut pandang hukum maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat. KUHP membedakan antara perbuatan yang tergolong kejahatan dan pelanggaran. Menurut Gerson Webawengan, kejahatan termasuk delik hukum dan pelanggaran adalah delik undang-undang. Delik hukum yaitu peristiwa yang kontradiktif dengan asas hukum yang hidup dalam kehidupan manusia. Sedangkan delik undang-undang yaitu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hari Saharaji menyebutkan apa saja kerugian-kerugian itu. Yang pertama itu ada kerugian secara materi atau ekonomis. Yang kedua ada kerugian secara psikologis, yaitu keadaan jiwa dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu. Perbuatan jahat atau kejahatan mengandung unsur merugikan, menjengkelkan, dan tak patut dibiarkan merajalela. Dilihat dari segi kejahatannya, ada yang patut dihukum dan ada yang tidak patut dihukum. Hal
Hal ini tergantung bagaimana perbuatan jahat itu dilakukan. Thank you for watching.